Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلوبي، أعطني محبتك والمعرفتك وأعطني معك أبدا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama selalu bertakwa kepada Allah SWT. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang mulia Hadratus Syekh Abah Haus radhiyallahu kepada Rasulullah Syirah dan pemirsa Umi, izinkan saya memberikan sedikit ilmu yang saya miliki untuk dapat diamalkan bersama-sama. Apa yang pernah saya dengar dari Abah dan apa yang saya baca dari kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Juga saya mohon terima kasih saya kepada koordinator daripada Majlis Monaki Online sedunia ini, yaitu kepada semua yang terlibat dalam hal ini. Semoga Allah limpahkan bagi mereka rezeki yang berlimpah dan diberikan istiqamah dalam segala hal dalam melaksanakan perintah Abah dan Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan perintah Allah, Rasul dan mursyidnya. Juga kepada para kiai yang hadir maupun yang belum dapat hadir, dan para ikhwan, akhwat yang saya muliakan. Memang tarekat ini tidak bisa dilepaskan dengan tasawuf. Tapi tasawuf itu cenderung dalam pikiran manusia, cenderung di dalam pemahaman orang-orang yang tidak kenal tasawuf, seakan-akan orang yang bertasawuf itu mereka memakai pakaian yang kasar, bahkan setengah menengah. Ada yang memakai pakaian-pakaian dari bulu kambing, bulu domba. Ini dalam pemikiran-pemikiran orang-orang yang pemahamannya seperti dahulu. Padahal tasawuf itu merupakan ilmu untuk mempelajari tentang diri. Tasawuf itu mempelajari tentang akhlak dan adab. Pakaian yang kita pakai itu merupakan kebiasaan bagi orang-orang tasawuf masa lalu. Karena pakaian-pakaian mereka lakukan itu, yang mereka pakai karena di daerah mereka yang penuh kemungkinan daerah-daerah yang dingin. Karena asal tasawuf itu, ahli sufah itu kebanyakan dari daerah-daerah yang seperti itu. Perbedaan orang tasawuf dengan orang ma'rifat itu juga ada yang mengatakan tingkat-tingkat sesuai dengan martabat awalnya, termasuk dalam hal jenis makanan juga, tempat makan dan tempat minum. Sebagai pengarang tafsir Al-Mazwa menjelaskan, yang layak bagi ahli zuhud adalah makanan, minuman, dan pakaian yang kasar. Sedangkan yang layak bagi ahli marifat adalah segala makanan, minuman, dan pakaian yang halus,
Sesungguhnya mendudukkan keduanya ini, mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukannya, termasuk sunnatullah. Agar masing-masing tidak melampaui makamnya. Atau mereka disebut dengan ahli tasawuf karena berada di saf terdepan. Al-Hadrah, Al-Ahadiyah. Al-Hadrah dan Al-Ahadiyah itu adalah ketiga Allah yang Maha Esa dengan zatnya di dalam ghaib al-mutlaq sebelum bertazali dan bertanazul dalam berbagai martabah ilahiyah. Hadrah Ahadiyah ini adalah martabah pertama bagi Allah. Makanya itu tasawuf terdiri daripada 4 huruf, yaitu ta, shad, waw, dan fa. Huruf ta dari kata at-taubah, atau juga disebut dengan tobat. Bahkan tobatnya juga terbagi 2, yaitu tobat lahir dan tobat batin. Tobat lahir adalah manusia dengan seluruh anggota badannya. Sedangkan tobat dari dosa dan sifat-sifat tercela kembali pada ketaatan. Tobat dari melawan perintah Allah kembali pada kepatuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini yang selalu kita lakukan. Kita Allah suruh sholat, kita sebentar lagi lah. Kita Allah suruh zakat, Allah sayang. Kita Allah suruh berpuasa, aduh nantilah lapar. Minta Allah suruh haji, Allah pasang kali. Semua ini perintah-perintah Allah yang kita lakukan secara perkataan maupun perbuatan. Adapun tobat batinnya ialah seseorang dengan segala aktivitas batinnya tobat dari penentangan batin kembali pada ketundukan batin dengan selalu membersihkan kalbu. Bila berhasil mengganti sifat tercela dengan sifat terpuji, maka telah sempurna mencapai makam huruf ta ini, sehingga disebut dengan taib, yaitu orang-orang yang tobat. Nanti kita akan disebutkan juga perbedaan antara tobat dan talqin. Yang kedua adalah huruf shad dari kata syafwa yang artinya bersih. Bersih terbagi 2 pula. Bersih kalbu dan bersih rasa sirri. Rasa sir. Bersih kalbu artinya membersihkan kalbu dari noda-noda manusiawi. Seperti kegemaran yang bercokol dalam kalbu seperti banyak makan. Wah, ini kalau banyak makan juga termasuk noda-noda dalam kalbu. Banyak minum, banyak tidur, banyak bicara, banyak membahas keduniawian, seperti bekerja yang berlebihan, bersetubuh yang berlebihan walaupun itu halal dengan istri kita, juga berlebihan dalam menyayangi anak dan keluarga, dan sikap berlebihan lainnya yang muncul dari hawa nafsu terlarang. Membersihkan kalbu dari noda-noda ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan melazimkan zikir yang dapat dari talqin. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan cara ditalkinkan dengan zikir jahar. Zikir jahar itu disuarakan dengan nyaring hingga mencapai makam hakikat. Itulah tugasnya. Itulah zikir jahar tadi itu dilakukan dengan keras hingga mencapai makam hakikat. Sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah kalbu mereka.
Apa itu kalimat Allah sehingga kalbu mereka bergetar? Itulah kalimat thayyibah. La ilaha illallah yang ditalkinkan oleh mursyid ke dalam kalbu kita. Al-Anfal ayat surah 8 ayat kedua. Orang yang sudah ditalkinkan kalbunya maka gemetar. Artinya takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini hanya dapat tumbuh dalam kalbu yang telah sadar dari kelalaian dan telah dibersihkan. Dibersihkan sifat-sifat itu dengan apa? Dengan zikir jahar. Perbanyaklah zikir jahar. Karena zikir jahar itu membersihkan kalbu kita daripada sifat-sifat amarah, sifat macam-macam. Sifat-sifat malas, sifat makan banyak, sifat istirahat banyak, sifat bersegama dengan isi banyak. Itu. Maka perbanyaklah supaya sifat itu akan hilang. Maka terpampanglah di kalbu itu kebaikan dan keburukan dalam gambaran gaib. Sebagaimana sebuah riwayat menyatakan, orang arif tersingkapkan, orang alim terbersihkan. Adapun bersihnya syirik bisa dicapai dengan menjauhkan diri dari memperhatikan dan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan membiasakan zikir asma tauhid, la ilaha illallah, dan zikir kofi, melalui lisan syiri rohani yang kata kita. Kalau kofi, jika pembersihan ini telah berhasil, maka seorang telah mencapai makam huruf shad. Adapun yang ketiga, huruf waw, diambil dari lafaz al-walayah, kewalian, yang muncul dari tasbih pembersihan kalbu. Allah SWT menyinggung dalam firman-Nya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yunus ayat 62. Buah kewalian adalah berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Maksudnya, sematkan dalam dirimu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah ini dapat tersemat setelah sifat-sifat kemanusiaan itu lepas. Sifat-sifat kemanusiaan sombong, angkuh, ego, ingin besarkan diri akulah. Enggak, kalau enggak ada aku, enggak ada orang lain lah. Kita lah, semua kita, semua aku. Kalau enggak ada aku, enggak ada semuanya itu. Padahal kita orang bertarekat bukan seperti itu. Orang yang bertarekat, orang yang sudah mempunyai mursyid, bahasanya berakhlak, beradab, tidak saling menyalahkan, tidak saling iri, tidak saling dengki, karena semua itu tujuannya. Bila kita sudah bermursyid, maka bermursyid, ikutlah mursyid, usullah kita ke Allah SWT bersama dengan orang-orang yang usul. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat di hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika aku telah mencintai hamba, aku akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi lidahnya, tangannya dan kakinya. Maka denganku dia mendengar, denganku dia melihat, denganku dia berbicara, denganku dia marah, dan denganku dia berjalan. Inilah orang-orang yang sudah sampai kepadanya. Siapa yang sudah sampai harus seperti ini? Apa yang diucapkannya, apa yang didengarnya, apa yang dia jalani, apa yang dia lihat, itu semua adalah pandangan Allah SWT. Itulah yang sudah sampai kepada derajatnya. Itulah orang yang sudah sampai wusul kepada Allah SWT. Itulah mursyid kita. Kita mau wusul kehadirat Allah. Kalau kata Abah, yang pergi berjalan kaki ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ke menyelam ke dasar lautan maupun terbang ke langit ketujuh, nggak akan ketemu dengan Allah
capek sampai hari kiamat, nggak akan pernah kamu ketemu dengan Allah. Ini artinya melayang-layang setelah roh kita mati, setelah roh kita memisahkan diri dengan raga kita, maka roh itu akan melayang-layang, nyawa kita melayang-layang, roh kita melayang-layang ke langit, tidak ke bumi, tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu pulang kembali kepada Allah. Kenapa tidak kembali pulang? Karena dia tidak masuk secara Islam secara kafah. Karena apa tidak masuk ke Islam? Dia tidak ditalkin kalbunya oleh mursyid, sehingga dia tidak bisa wusul ke Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak bersama orang yang telah wusul, orang yang telah suci hatinya, orang yang telah telinga, mata, pandangan, lidah, jalannya, penglihatan sudah bersama Allah. Itulah mursyid kita. Alhamdulillah kita mendapat mursyid Sultan Aulia di hadzal zaman. Beliaulah mursyid Tariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Saudara-saudaraku, para kiai dan ikhwan semuanya, akhwat yang bermarilah sama-sama kita membersihkan diri kita dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Athaillah berkata, janganlah jadikan dunia ini dalam genggamanmu. Janganlah kau jadikan jadikanlah dunia itu di dalam genggamanmu. Jangan jadikan dia di dalam hatimu. Karena apabila genggam duniamu itu akan hilang dari dirimu, kau akan sedih, kau akan kehilangan. Apa itu dunia? Dunia itu harta, istri, suami, anak. Itu adalah dunia. Apabila hilang di antara satunya ini dunia ini, maka kita akan kehilangan, kita akan lepas, akan stres. Bahkan mungkin kita akan menjadi orang linglung. Tapi jadikanlah dunia itu di tanganmu. Bila dia lepas, biarkan dia lepas, karena di hatimu masih ada Allah. Maka orang-orang yang sudah ditalkin hatinya oleh mursyid dengan kalimat La ilaha illallah, maka di kalbunya, di hatinya sudah ada Allah. Maka dunia itu cukup di tangannya. Maka Allah lah yang menjadi tempat tujuan kita. Ini dia. Sebagaimana Allah berfirman, katakanlah yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang lenyap. Al-Isra ayat 81. Bila seseorang telah mencapai sifat ini, berarti dia telah mencapai makam huruf waw. Yang terakhir huruf fa adalah al-fana, yakni fana di dalam Allah dan sirna dari selain Allah. Jika telah fana, fana artinya baqa, adalah dua nama yang saling terkait dan merupakan kualitas sufi yang derajatnya telah naik dari awam kepada khusus. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Seperti orang yang fana dari maksiat, maka dia bakal kekal dalam ketaatan. Fana dari kebodohan, maka bakal di dalam ilmu. Fana dari kelalaian, maka bakal di dalam zikir. Maka merupakan buahnya fana. Intinya adalah fana atau sirna dari kesadaran diri, sehingga manusia itu akan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekal dalam kesadaran yang lain. Orang yang fana dari mengagungkan makhluk, maka ia kekal di dalam keagungan Allah. Lihat Abu Asyira At-Tushi Al-Luma, kitab karang Al-Kutub Al-Hadisah 1960. Sifat-sifat manusianya basyariyah, maka kekalah sifat-sifat ahadiyah. Sifat ahadiyah ini tidak akan sirna, maka rusak atau hilang, sehingga dengan hamba kekal bersama Rabb yang maha kekal dan bersama ridhanya. Ini artinya kalbu yang fana akan kekal bersama syirri yang kekal, dan kekal pula kesadaran terhadapnya. Allah SWT berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Al-Qasas ayat 88. Sangat memungkinkan wajah Allah ditakwilkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang sirna kecuali amal soleh yang ditujukan untuk Allah SWT atau ikhlas mengharap ridhanya. Dalam keadaan ini orang yang diridai kekal dengan amal soleh yang bersama zat yang meridainya. Buah bakar di dalam amal soleh adalah hidupnya manusia hakiki yang dinamakan dengan tiflul ma'ani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepadanya lah ia naik
perkataan-perkataan yang baik dan dia akan mengangkat amal soleh. Fatir ayat 10. Setiap amal yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang berarti ada penyekutuan di dalamnya, maka lenyaplah, tak berarti bagi pelakunya. Itulah daripada sifat yang saya sampaikan tadi, arti daripada tasyawuf. Maka bila panah di dalam Allah telah sempurna, maka hasilnya kekal di alam kurbah. Alam yang digambarkan Allah SWT dalam firman-Nya di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Qamar 55. Ini merupakan tempat makam para nabi dan para wali, yakni di alam lahud. Allah SWT berfirman, dan bersamalah as-sadiqin, orang-orang yang benar, At-Taubah 119. Jika yang baharu hadis menyatu dengan yang qadim, maka wujud baharu tidak kekal. Seorang ahli syair berkata, sifat jam dan af'al semuanya qadim dan terjaga dari kemusnahan. Bila panahnya telah sempurna, maka sufi akan kekal bersama al-haq selamanya, sebagaimana singgeng dalam firman Allah SWT. Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 249. Itulah yang telah dicapai oleh mursyid kita. Itulah hak kita sebagai muridnya. Alhamdulillah kita menjadi murid daripada Aba Awas radhiyallahu anhu pada sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalia-amalia yang telah diajarkan kepada kita harus istiqomah. Istiqomah inilah yang mengangkat derajat kita. Istiqomah inilah yang akan membuat kita itu dekat dengan Allah SWT. Berusullah kita kepada Allah, tetapi dengan orang-orang yang sudah berusul, yaitu mursyid kita. Inilah ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran dan ilmu bagi diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita. Marilah kita menyampaikan Fatihah kepada guru agung kita bi karamati hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masluk Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.